Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Keluaran 15 ayat yang ke-26. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Curahkanlah kuasa kasih Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati juga setiap orang yang turut serta mengambil bagian dalam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Yang akan menjadi pokok renungan kita di malam hari ini yaitu Keluaran 15 ayat yang ke-26. Demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Pada firman Tuhan di malam hari ini, Tuhan berkata dengan jelas bahwa akulah, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan Tuhan juga mengatakan di malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan bahwa Dia tidak akan menimpakan kepada kita penyakit apapun seperti yang Tuhan pernah timpakan kepada orang di Mesir. Yaitu jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Jadi ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan tidak akan menimpakan sakit penyakit apapun kepada kita. Jelas sekali di malam hari ini melalui firman Tuhan dikatakan. Dan Tuhan akan jaga serta lindungi kita dari segala sakit penyakit. Kembali lagi kepada kita, apakah kita benar-benar mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mau menjalankan segala perintah-perintah Tuhan? Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan di sini bahwa ketika kita menjalankan dan mendengarkan, memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan jauhkan kita dari segala macam sakit penyakit. Yang akan menjadi renungan kita di malam hari ini. Dalam pengalaman saya sebagai dokter, saya pernah menangani 3 kasus pasien AIDS yang membekas dalam ingatan saya. Yang pertama, seorang pria yang menderita tukak lambung, ia hidup dalam tekanan dan kecemasan yang tinggi. Dan beberapa kali datang karena keluhan sakit perut. Suatu waktu ia mengalami pendarahan hebat dan harus menjalani transfusi darah. Saat itu tes untuk HIV belum menjadi prosedur standar. 10 tahun setelahnya ia didiagnosa menderita AIDS. Dan hanya dalam waktu 6 bulan ia meninggal dunia. Pada kasus yang kedua adalah seorang pria pecandu heroin. Ketika datang ke klinik, dia tampak ingin merubah dan memulai hidup baru. Sayangnya, hasil laboratorium menunjukkan bahwa ia telah terinfeksi HIV.
Beberapa bulan kembali, dia kembali dengan infeksi parah di lengannya, tanda-tanda bahwa ia kembali menggunakan narkoba. Itu adalah kali terakhir saya melihatnya. Pasien ketiga adalah seorang pria Kristen yang datang untuk pemeriksaan fisik rutin. Hanya ada satu hal yang mencurigakan, benjolan kecil di sisi lehernya. Setelah pemeriksaan lanjutan dan tes darah, hasilnya menunjukkan bahwa ia positif HIV. Saat kami berbicara lebih lanjut, ia mengakui bahwa 5 tahun sebelumnya ia pernah terlibat dalam hubungan sesama jenis, namun telah bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus tanpa campur tangan ilahi. Kemungkinan besar ia pun telah tiada. Jadi dari ketiga kasus ini sebagai suatu ilustrasi dari ketiga kasus yang pernah terjadi ini mencerminkan 3 jalur utama penularan HIV atau AIDS: transfusi darah, penggunaan narkoba, dan hubungan seksual di luar kehendak Tuhan. Jadi, ada 3 faktor penyebab dari tertularnya virus HIV atau disebut AIDS adalah melalui transfusi darah, penggunaan narkoba, dan hubungan seksual di luar kehendak Tuhan. Tetapi lebih dari itu, kisah-kisah ini menyoroti satu hal penting. Jika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan, banyak penderitaan dapat dihindari. Apabila kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan, banyak penderitaan dapat dihindari. Tuhan tidak hanya memberikan hukum-Nya untuk menguji ketaatan, tetapi untuk melindungi dan memberkati kita. Tuhan tahu apa yang baik bagi tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Tuhan sangat-sangat tahu persis dalam tubuh kita ini. Ketika kita mematuhi perintah Tuhan, kita tidak akan membiarkan kemarahan berlarut-larut yang bisa merusak tubuh. Kita tidak akan mencari pelarian melalui narkoba atau menyimpang dari rencana Tuhan dalam hal seksualitas. Kesehatan fisik dan rohani kita erat kaitannya dengan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil setiap hari. Janji Tuhan di dalam Injil Keluaran 15 ayat 26 sangat jelas. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan dan mematuhinya, maka Dia akan menjaga kita dari penyakit-penyakit yang melanda banyak orang. Ini bukan keajaiban yang sulit dijangkau, tetapi janji nyata dari Sang Pencipta yang tahu bagaimana cara kita bekerja. Luar biasa. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita mengikuti semua perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan jauhkan kita dari segala macam sakit penyakit. Sebab Tuhan tahu persis akan situasi tubuh kita. Tuhan berkata, "Aku menciptakan engkau, aku tahu apa yang terbaik bagimu. Ikutilah jalanku dan engkau akan hidup dalam damai dan kesehatan." Luar biasa. Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan tahu persis situasi dalam tubuh kita. Satu yang Tuhan minta adalah ketika kita menjalankan kehidupan ini mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan pasti akan jauhkan kita dari sakit penyakit. Bagaimana Tuhan yang menciptakan kita? Bagaimana Tuhan tidak tahu situasi tubuh kita? Kembali lagi kepada kita, apakah mau selamat dari segala macam sakit penyakit? Kuncinya adalah mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan akan menjadi pertanyaan pada kita di malam hari ini adalah, apakah cara hidup kita
Apakah cara hidup kita hari ini sedang membawa kita pada kehidupan yang kita inginkan di esok hari? Itu akan menjadi renungan kita di malam hari ini. Dan yang pasti dan yang jelas sekali Tuhan menyatakan dalam firman Tuhan di malam hari ini, ketika kita menjalankan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan menghindarkan kita dari segala sakit penyakit. Tuhan yang ciptakan kita, maka Tuhan tahu persis situasi kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Firman-Mu ini merupakan suatu janji yang Engkau utarakan bagi kami sebagai ciptaan. Ketika kita menjalankan semua perintah-perintah-Mu dengan baik, maka Engkau akan menghindarkan kita dari segala sakit penyakit. Sebab Engkau yang menciptakan kami, Engkau tahu persis situasi tubuh kami. Engkau sanggup menyelesaikan semua penderitaan kami. Hanya satu yang Engkau minta, jalankan dan ikuti semua perintah-perintah Tuhan. Biarlah firman-Mu di malam hari ini akan menjadi motivasi bagi kami, menjadi makanan rohani kami, agar kami dapat menjalankan kehidupan kami setiap hari untuk lebih menjalankan akan perintah-perintah yang Tuhan ajarkan kepada kami. Agar segala sakit penyakit itu akan terhindar dari dalam hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati firman kami di malam hari ini. Tuhan berkati orang-orang yang turut serta mengambil bagian dalam mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh-Mu yang Maha Kudus, kami sudah berdoa. Amin.